Jeritan sunyi di tanah gumuk. Kampung Tirtomulyo, sebuah desa kecil yang tersembunyi di lekukan perbukitan kapur Jawa, seolah membeku dalam balutan waktu. Bukan karena terisolasi dari peradaban, melainkan karena getaran mistis yang menyelimuti setiap sudutnya. Di Tirtomulyo, waktu bergerak perlahan, dan kisah-kisah kuno adalah denyut nadinya. Di penghujung tahun 1890-an, ketika musim kemarau panjang mengisap kelembaban dari tanah, sebuah peristiwa terjadi yang mengubah denyut nadi Tirtomulyo menjadi irama ketakutan yang mencekam. Peristiwa itu adalah hilangnya Rara Kinasih. Rara Kinasih, baru menginjak usia 17 tahun, adalah permata Tirtomulyo. Bukan karena kekayaan, melainkan karena kecantikannya yang sederhana namun memikat. Ia adalah putri tunggal Kyai Wiryo, seorang pembuat keris yang disegani karena keahliannya menempa besi dan ketajaman spiritualnya. Rara memiliki kebiasaan aneh, yaitu selalu berjalan sendirian menuju sendang Tirto Wening, sebuah mata air keramat di bawah pohon beringin kembar, menjelang matahari tenggelam. Pada malam Selasa Kliwon di bulan Suro yang angker, Rara tidak pernah kembali dari sendang. Awalnya, warga tidak terlalu khawatir. Mereka mengira Rara singgah di rumah Bibi Parni, janda tua yang tinggal dekat sendang. Namun, ketika Kyai Wiryo datang ke rumah Bibi Parni dengan wajah pias, ketenangan kampung langsung terkoyak. Pencarian besar-besaran segera dilakukan. Kyai Wiryo memimpin puluhan pemuda kampung menyusuri jalan setapak, semak belukar, hingga ke tebing-tebing kapur. Mereka membawa obor dan oncor, lampu minyak, yang cahayanya menari-nari di kegelapan malam. Sendang Tirto Wening menjadi pusat pencarian. Di sana, mereka hanya menemukan sehelai selendang batik parang rusak milik Rara. Selendang itu kering, seolah baru saja diletakkan. Tidak ada jejak pertempuran, tidak ada darah, bahkan tidak ada satupun ranting patah yang menunjukkan adanya pergerakan cepat. Tidak mungkin jatuh ke sendang, gumam Mbah Pawiro, dukun kampung yang dihormati. Airnya dangkal. Kalaupun tercebur, pasti ada jejak lumpur. Kyai Wiryo, yang biasanya tegar, kini terlihat rapuh. Gosip mulai beredar. Ada yang bilang Rara diculik lelembut, makhluk halus, penghuni beringin. Setelah seminggu, pencarian dihentikan. Semua orang tahu, jika Rara tidak ditemukan dalam rentang waktu itu, ia telah ditelan oleh misteri yang lebih besar dari kampung mereka. Kyai Wiryo menyelenggarakan selamatan, upacara syukuran doa besar-besaran, bukan untuk merayakan, melainkan untuk melepaskan. Malam itu, setelah selamatan usai, warga Tirtomulyo mendengar sesuatu. Itu adalah suara Rara Kinasih, bukan teriakan minta tolong, bukan pula rintihan sedih. Itu adalah lantunan Macapat, puisi tradisional Jawa, yang biasa ia nyanyikan ketika menumbuk padi di lesung. Mereka saling pandang dengan ketakutan yang menjalar. Itu suaranya Rara. Beberapa pemuda pemberani, termasuk Karno, pemuda yang diam-diam mencintai Rara, mengambil obor dan berlari menuju sumber suara. Mereka mencari, memanggil, tetapi suara itu menghilang begitu mereka mendekat, hanya menyisakan gemerisik daun bambu yang terhempas angin. Mereka kembali dengan tangan kosong dan wajah pucat. Sejak malam itu, fenomena yang mengerikan ini menjadi rutinitas Tirtomulyo. Tepat saat maghrib, matahari terbenam usai, ketika langit berubah dari jingga menjadi biru gelap, suara Rara Kinasih akan muncul. Suara itu selalu terdengar seperti datang dari kejauhan, namun terasa sangat dekat. Ia selalu terdengar seperti suara gadis yang hidup, penuh nada dan resonansi, bukan seperti suara hantu yang mendesis atau mengerang. Seolah-olah, Rara benar-benar ada, hanya saja tersembunyi di balik dimensi yang tak terlihat. Gadis itu tidak mati, kata seorang Ki Ageng dari daerah Gunung Kidul. Dia terperangkap, Tuan, antara dunia kita dan dunia mereka. Dan yang menahannya sangat kuat. Ia tidak ingin Rara ditemukan, tetapi ia ingin suaranya didengar. Ki Ageng itu mengatakan bahwa suara Rara adalah jebakan. Setiap kali warga mencoba mendekati sumber suara, mereka akan ditarik semakin jauh dari keberadaan Rara yang sebenarnya. Suara itu adalah penghalang, sebuah simpul energi yang menyesatkan. Kyai Wiryo akhirnya mendapat petunjuk yang sangat tipis. Ia teringat akan sebuah legenda yang diceritakan oleh kakeknya, legenda tentang Jalmo Ireng. Jalmo Ireng, manusia hitam, adalah makhluk mitos kuno yang tinggal di kawasan Alas Roban, hutan jati, di utara Tirtomulyo. Konon, ia adalah pertapa sesat yang mencari kesempurnaan abadi dengan menculik dan mengorbankan jiwa murni pada malam suro. Ia tidak membunuh korbannya secara fisik, melainkan menyedot sukma, roh mereka, dan mengurungnya dalam sebuah wadah gaib, sehingga raga mereka tetap ada, namun tak terlihat. Kyai Wiryo yakin Rara adalah korban Jalmo Ireng. Maka, ia membuat keputusan gila.
Ia mengumpulkan besi tua yang paling sakral, menempanya di malam Jumat Legi dengan darahnya sendiri, dan menciptakan sebuah tombak kecil bernama Kiai Penarik Sukma. Tombak itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk menarik kembali jiwa yang terperangkap. Setelah menunggu berbulan-bulan, tibalah kembali malam Selasa Kliwon di bulan Suro. Malam yang sama ketika Rara menghilang, Kiai Wiryo, ditemani Karno yang setia, pergi ke hutan jati, tepatnya ke sebuah gua tersembunyi yang diyakini sebagai markas Jalmo Ireng. Di dalam gua yang gelap, tidak ada Jalmo Ireng. Saat itu, suara Rara mulai terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti ia berdiri tepat di belakang mereka. Karno menoleh cepat, tetapi Kiai Wiryo menahannya. "Jangan! Itu tipuan. Fokus." Kiai Wiryo mendekati batu itu. Di sana, ia melihat refleksi Rara Kinasih. Rara terlihat normal, mengenakan selendang yang hilang, tersenyum sedih. Refleksi itu bergerak, tetapi airnya tetap tenang. "Aku di sini, Bapak. Aku tak bisa keluar," bisik refleksi itu. Dengan hati remuk, Kiai Wiryo mengangkat Kiai Penarik Sukma. Ia menusukkan tombak itu ke dalam cekungan air, tepat di tengah-tengah refleksi wajah Rara. Jelep! Air itu tidak beriak, namun sebuah jeritan melengking yang bukan suara Rara, namun suara yang sangat kuno dan penuh amarah, terdengar dari seluruh penjuru gua. Gua itu bergetar. Suara Rara seketika menghilang. Kiai Wiryo dan Karno terlempar keluar dari gua oleh gelombang energi panas. Ketika mereka bangkit, gua itu telah runtuh, tertutup tanah dan bebatuan seolah tidak pernah ada. Mereka kembali ke Tirtomulyo, kelelahan namun dengan secercah harapan. Suara itu telah hilang. Warga Tirtomulyo bernapas lega. Selama seminggu, kampung itu kembali hening, diselimuti oleh suara jangkrik dan angin yang biasa. Mereka mengira Rara telah dibebaskan, atau setidaknya, Jalmo Ireng telah dikalahkan. Namun, harapan itu hanyalah fata morgana. Pada malam ke-8, setelah Selasa Kliwon itu berlalu, suara Rara kembali. Kali ini, bukan lagi lantunan Macapat yang merdu. Itu adalah tangisan yang sangat pilu dan putus asa. Tangisan yang terdengar tepat di atas rumah Kiai Wiryo. Tangisan itu tidak berpindah-pindah. Ia menetap, seperti sebuah janji tak terhindarkan dari kegelapan. Tangisan itu sangat realistis, penuh dengan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia terdengar hingga fajar menyingsing, lalu berhenti. Ia muncul lagi ketika maghrib tiba, dan berhenti saat subuh. Kiai Wiryo dan Karno menyadari, tindakan mereka di gua tidak membebaskan Rara, melainkan hanya mematahkan jebakan suara yang menyesatkan. Jalmo Ireng mungkin telah terluka, namun ia menggantinya dengan penampakan yang lebih kejam. Ia tidak lagi menyesatkan, ia kini menyiksa. Suara tangisan itu bukan lagi suara jebakan, melainkan suara Sukma Rara yang benar-benar terperangkap, dan kini ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali. Tangisan itu adalah pengakuan Rara atas nasibnya yang abadi di dalam dimensi gaib. Waktu berlalu. Kiai Wiryo meninggal dengan hati yang remuk. Karno menua dengan tatapan kosong. Kampung Tirtomulyo tetap berdiri, namun tidak pernah lagi menemukan kedamaian. Hingga saat ini, setiap menjelang malam, tepat setelah adzan maghrib selesai, suara tangisan seorang gadis muda akan terdengar. Tangisan itu mengalir, bukan dari atas, bukan dari jauh, tetapi dari segala arah, dari setiap sudut kampung. Warga Tirtomulyo tahu, Rara Kinasih memang tidak pernah kembali. Ia hanya ada dalam jeritan sunyi yang menjadi lagu tidur abadi bagi kampung kuno mereka, sebuah pengingat bahwa di tanah Jawa yang penuh misteri, ada beberapa jiwa yang ditakdirkan untuk menghilang dan hanya menyisakan sebuah suara yang tak berwujud, sebuah misteri yang tidak pernah terselesaikan. Mereka mendengarnya, menahan napas dan berdoa agar tangisan itu tidak pernah memanggil nama mereka. Karena, di Tirtomulyo, yang paling menakutkan bukanlah hilangnya raga, melainkan terperangkapnya suara.